agribisnis finansial. Sekarang berlanjut pada menganalisis kelayakan agribisnis pada non-finansial. Dalam kelayakan agribisnis keripik pisang dari aspek non-finansial, apa saja aspek yang perlu Bapak pertimbangkan? Biasanya aspek teknis seperti ketersediaan bahan baku dan teknologi produksi sangat penting kita jaga. Kita juga perlu mempertimbangkan aspek manajemen dan organisasi serta dampak lingkungannya. Dari aspek teknis, bagaimana ketersediaan bahan baku pisang di daerah Bapak? Pisang merupakan komoditas yang melimpah di daerah kami. Kita bisa mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil dengan harga yang kompetitif. Dan bagaimana dengan teknologi produksi? Apakah Bapak sudah memiliki teknologi yang memadai? Kita bisa menggunakan teknologi produksi yang sudah ada, namun kita perlu memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai dengan skala prioritas produksi kita. Dan aspek manajemen dan organisasi juga penting. Bagaimana struktur organisasi yang Bapak tawarkan? Kita bisa memiliki struktur organisasi yang ditawarkan secara sederhana dengan beberapa departemen seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Dan bagaimana dengan dampak lingkungan? Apakah keripik pisang Bapak akan berdampak pada lingkungan? Kita bisa mengimplementasikan praktik produksi yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan yang pengolahan limbah yang efektif. Harus memproduksi ramah lingkungan lah untuk desa kita, di mana tempat kita pengolahan limbah yang efektif lah untuk desa kita tidak tercemar. Apakah dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, Bapak bisa membuat keputusan yang lebih tepat tentang kelayakan agribisnis pada keripik pisang? Kita perlu mempersiapkan peralatan produksi seperti pengiris pisang, penggoreng, dan pengemasan. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa fasilitas produksi kita memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Dan bagaimana dengan sumber daya manusia? Apakah kita perlu merekrut staf khusus untuk produksi? Kita perlu merekrut staf yang terampil dan pengalaman, dan produksi makanannya lebih baik. Kita juga perlu memberikan pelatihan kepada staf dengan tata cara produk yang lebih baik dan aman. Dari aspek manajemen, bagaimana Bapak akan mengelola produksi dan distribusi keripik pisang? Kita bisa menggunakan sistem manajemen produksi yang efektif untuk mengoptimalkan proses produksi dengan mengurangi biaya. Untuk distribusi, kita bisa bekerjasama dengan distributor lokal atau menggunakan jasa manajemen. Bagaimana dengan kontrol kualitas? Bagaimana Bapak akan memastikan bahwa keripik pisang ini memiliki kualitas yang konsisten? Ya, kami bisa mengimplementasikan sistem kontrol kualitas yang ketat seperti memeriksa bahan baku, memantau proses produk, dan melakukan pengujian produk akhir. Dan bagaimana Bapak akan mengelola stok dan inventory itu? Kita bisa menggunakan sistem manajemen inventory yang efektif untuk mengoptimalkan stok bahan baku dan produk yang sudah jadi. Kita juga perlu memantau apakah dia sudah kadaluarsa untuk menghindari kerugian. Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan manajemen yang baik, apakah Bapak bisa meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kualitas produk pada keripik pisang? Kita bisa menggunakan strategi pemasaran digital seperti media sosial dan iklan online untuk meningkatkan kesadaran minat konsumen. Selain itu, kita juga bisa melakukan promosi dengan diskon untuk meningkatkan penjualan yang kita usahakan. Dan bagaimana dengan target pasar? Siapa yang akan menjadi target pasar Bapak? Biasanya target pasar kita adalah konsumen yang mencari makanan ringan, makanannya sehat dan lezat. Kita bisa menargetkan anak muda dan dewasa yang aktif serta peduli dengan kesehatan. Dari aspek keuangan, dan bagaimana proyeksi keuangan
untuk tahun pertama nggak? Kita proyeksinya pendapatan sebesar bisa jadi sampai 500 juta dengan biaya produksi sebesar 300 juta dan biaya pemasaran sebesar 100 juta sehingga kita bisa mendapatkan laba sebesar 100 juta. Dan bagaimana dengan sumber pendanaannya? Apakah Bapak akan menggunakan modal sendiri atau mencari investor? Kita bisa menggunakan kombinasi antara modal sendiri dan pinjaman sama bank. Kita juga bisa mencari investor yang tertarik dengan bisnis keripik pisang ini. Dan bagaimana Bapak akan mengelola risiko keuangannya? Kita bisa mengelola risiko keuangan dengan melakukan diversifikasi produk, mengelola biaya produk dan pemasaran dengan efektif. Dengan mempertimbangkan aspek pemasaran dan keuangan yang baik, apakah Bapak bisa meningkatkan peluang kesuksesan pada bisnis keripik pisang ini? Kita akan memulai dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Kemudian kita akan mengembangkan produk keripik pisang ini dengan sesuai kebutuhan pasaran untuk diimplementasikan. Bagaimana dengan waktu implementasinya? Ya, kita targetkan untuk memulai produksi dalam waktu 6 bulan dan memulai pemasaran dalam waktu 3 bulan. Setelah produksi dimulai, makanya dalam 3 bulan itu pemasarannya. Dan bagaimana Bapak akan mengevaluasi kesuksesan bisnis pada keripik pisang ini? Ya, kita akan mengevaluasi kesuksesan bisnis ini dengan memantau penjualan, laba dan kepuasan konsumen kita. Kita juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi dan pelayanannya. Dan bagaimana Bapak akan menghadapi tantangan dari risiko yang mungkin timbul pada bisnis ini? Ya, kita akan menghadapi tantangan dan risiko dengan melakukan perencanaan. Kita harus merencanakan yang dengan sematang mungkin, mengelola risiko dengan efektif, dan terus memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis kita. Apa kesimpulan dari analisis kelayakan bisnis keripik pisang yang dapat Bapak potensikan? Ya, berdasarkan analisis kami yang telah kita lakukan, saya yakin bahwa bisnis keripik pisang ini memiliki potensi yang sangat besar. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan manajemen produksi yang efektif, kami bisa mampu meningkatkan penjualan dan laba kami. Saya setuju. Berdasarkan analisis keuangan, Bapak juga bisa melihat bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang signifikan. Apa saja rekomendasi Bapak untuk langkah selanjutnya? Ya, pada langkah selanjutnya saya merekomendasikan agar kita segera memulai implementasi rencana bisnis yang telah kita buat. Kita juga perlu terus memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis untuk memastikan bahwa kita tetap pada jalur yang tepat. Oke, dengan perencanaannya matang dan implementasi yang efektif, saya yakin bahwa bisnis keripik pisang Bapak ini bisa sukses dan menjadi salah satu bisnis yang sangat berguna. Terima kasih banyak atas analisis dan rekomendasinya. Saya yakin bahwa dengan kerjasama yang baik, kita bisa membuat bisnis ini menjadi lebih baik dan sukses lagi untuk kedepannya. Amin. Amin. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya wawancarai. Semoga bisnis Bapak berjalan dengan sukses. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.